Iya, iya. Iya, sudah. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Bu sekarang? Ya, alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu sekarang di mana nih? Sekarang masih di sekolah. Luar biasa ya Bu, tetap dapat mengajar dan melakukan aktivitas yang lain secara bersamaan. Luar biasa Bu. Ya, untuk aktivitas mengajarnya karena sekarang lagi proses persiapan ujian, jadi Ya. peserta didik sekarang sisa menyelesaikan hal-hal yang masih tertunda sebagai persiapan ujiannya, Bu. Seperti itu, jadi efek pembelajaran tidak terlalu efektif untuk pekan ini. Oh iya ya, oke. Ibu sekarang kita ini mau praktik coaching. Tapi ini kegiatannya direkam Bu. Tidak apa-apa ya Bu direkam. Oke, siap Ibu, aman. Ini kira-kira 10 menit Bu. Tidak apa-apa ya. Kalau Ya, lama Ibu. sedikit tidak apa-apa Bu. Kalau lebih dari 10 menit. Iya, aman-aman Ibu, siap. Ibu boleh bercerita apa saja. Ini rahasia Bu ya. Yang tahu hanya kita berdua dan penilai nantinya. Dan ini juga tidak disebarluaskan ya. Iya, Silahkan terima Ibu kasih Bu. bercerita Iya. apa yang ingin diceritakan. Ya, jadi saya mau cerita gini ya, Bu. Di sekolah kan ada satu budaya positif, yaitu pembiasaan lingkungan, di mana pembiasaan lingkungan itu dilakukan pukul 6.30 atau setengah 7 sampai jam 7. Jadi ada sekitar 30 menit. 30 menit. Iya, Cepat sekali itu Bu. Jam setengah 7 itu cepat sekali. iya. Jadi ya karena sekolah saya boarding, Bu ya. Ya. Jadi anak-anak hampir cepat semua datang. Kita masuk di sini 7.15. Jadi setelah pembiasaan lingkungan itu proses bersih-bersih di lingkungan sekolah, di mana semua siswa per kelas itu sudah dapat sudah dipetakan lingkungan-lingkungan yang mana menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ya kepala sekolah meminta guru wali kelas harus Ya. mendampingi. Saya wali kelas, Ibu. Ya. Kondisinya seperti ini. Jadi sebelum anak-anak saya sekolah, saya punya 2 anak, Bu. Waktu Ya. baru anak pertama yang sekolah, saya masih bisa selalu datang mendampingi anak wali saya, minimal datang 15 menit sebelum jam 7. Ya. Tapi ketika dua-duanya sudah sekolah, Ya, otomatis saya beban mengerti. bertambah. Ya. Jadi saya tidak terlambat mengajar, tapi untuk mendampingi pembiasaan lingkungan itu yang selalu Ya. Ya. terlambat, Ibu, seperti Ya. itu. Ya. Iya. Saya mengerti Bu, Ibu 2 anak. Saya ini baru 1 anak. Aduh, setengah matinya bagaimana? Iya. Apalagi kalau sudah 2 anak ya. Tapi saya lihat ini Ibu hebat ya. Sekalipun dengan segala keruwehannya, segala kerumitannya, segala unek-unek apa ribetnya pekerjaan, tapi bisa tetap on di kelas ya. Iya. Baiklah Bu. Alhamdulillah, Bu. Ibu kan tadi dalam melakukan kebersihan lingkungan itu setengah 7 tuh cepat sekali Ibu ya. Ibu setelah punya anak 1 masih bisa datang ya. Setelah punya anak 2 sudah kurang-kurang begitu ya. Iya, betul, Kira-kira Ibu. apa yang mempengaruhi itu Bu ya? Yang mempengaruhi itu situ, Bu, adanya manajemen waktu mungkin ya. Begini, dulu satu anak yang sekolah, yang satunya saya bawa ke sekolah. Ya. Biasa dalam kondisi kalau saya tidak sempat kasih mandi, saya tidak kasih mandi, bawa dia ke sekolah, Bu ya. Luar biasa Bu. Nanti mandinya di sekolah Bu ya. Biasa juga gini, saya ceritakan juga sedikit, Bu. Saya kan tinggal di kompleks sekolah. Iya. Ya, jadi Iya. agak dekat. Biasanya kalau dapat jam kosong, pulang dulu, kasih mandi, baru kembali lagi ke sekolah. Seperti itu. Jadi ketika kedua-duanya sekolah, otomatis mereka kan masuknya juga jam 7. Mereka harus siap itu sebelum jam 7. Iya. Mana persiapan bekal mereka, Iya, iya. menuntun mereka mandi, kemudian berpakaian, persiapan seragam. Jadi hal itu yang betul-betul menyita waktu di pagi hari. Seperti itu, Bu. Oh ya, Ibu sudah mengalami mulai dari 1 anak, 2 anak. Jadi sekarang kesulitan Ibu sekarang di posisi mana ini? Jika 1 dari 10 ini kerumitan Ibu ini sekarang di posisi mana?
Kalau kerumitan saya sekarang itu posisi 5 sepertinya Bu ya. Posisi 5. Artinya posisi 5 itu artinya apa, Bu? Posisi 5 artinya sudah ribet ribet sekali saya Sudah rasa Bu ribet ya. sekali. Iya, sudah ribet sekali mengatur waktu seperti itu. Oh iya, Makanya dari posisi 5 sekarang. oh iya. Ibu maunya berada di posisi mana sih, Bu? Kalau saya maunya posisi ideal, saya bisa berada di posisi 8 Ibu. Iya, Ya, artinya 8 maksudnya di sini saya bisa menyelesaikan tugas saya mempersiapkan anak-anak ke sekolah karena saya kan tidak mengantar cuma mempersiapkan asalkan semua ya, sudah siap, bekal sudah siap, ya. pakaian sudah anak-anak sudah berpakaian dengan rapi dan saya tetap punya waktu minimal ada 10 menit untuk mendampingi anak wali saya dalam pembiasan lingkungan seperti itu Bu, idealnya yang saya harapkan. Oke, Bu ya. Ya, saya memahami kegiatan ibu-ibu memang terkadang di sisi yang lain kita punya anak sendiri, di sisi yang lain kita punya juga anak murid yang tidak bisa kita tinggalkan juga. Jadi itu memang tantangan seorang guru. Kira-kira gagasan ibu dalam menghadapi kesulitan yang ibu hadapi ini apa yang ibu bisa lakukan? Ya, Dengan 2 anak, dengan pekerjaan di sekolah, kira-kira gagasan ibu apa nih supaya dapat berjalan dengan baik secara bersama? iya. Gini, kalau saya mengamati kondisi saya setiap hari, Bu ya, kalau saya bangunnya 4:30, pasti datangnya jam 7 atau jam 7:05. Oh Seperti itu, iya iya. berarti artinya saya tidak ikut pembiasan lingkungan lagi, Bu Iya ya. iya. Tapi pernah juga saya coba bangun jam 4. Nah, di Iya situ ternyata saya bisa hadir lebih cepat di sekolah. iya iya. Seperti itu, Bu. Luar biasa, Bu ya. Saya tadi bangunnya 4:30, sedangkan saya menempuh jarak yang 25 menit. Berarti saya kalah sama ibu. Ibu itu bangun jam 4, berarti saya harus bangun jam 4. Kalau Iya, bisa lebih cepat lagi daripada ibu. Ibu ini tinggal di wilayah sekolah. iya Jadi betul, Bu. salah satu bisa saya contoh dari ibu yang harus lebih, kalau tidak bisa 4:30 harus Lebih awal ya lagi. lebih awal lagi supaya bisa on time di sekolah. Luar biasa ya, Bu ya. Selain itu, Bu, ada lagi yang bisa Ibu lakukan selain bangun jam jam 4 tadi itu, Iya. yang menurut aku itu Eh, sudah cepat sekali. Ya, betul, Bu. Saya cerita sedikit. Jadi kalau saya bangun jam 4 itu banyak hal yang saya kerjakan, Bu ya. Jadi mulai dari cuci piring, memasak, kemudian kadang juga menyetrika pakaian anak yang belum siap di malam hari. Nah, pernah saya coba malam harinya saya selesaikan semua. Tapi memang tantangannya luar biasa, Bu. Bagaimana kita mengajar dari pagi sampai jam 5:30, karena kebetulan di sekolah ada les sore juga, jadi kita mengajar sampai 5:30. Pulang pas maghrib capek, kemudian malam Ya, ya baru mau cuci piring lagi, terus ya, ya malam betul. masak, cuci piring, Betul, betul baru itu, Bu, belum betul. menyetrika. Jadi ya kalau saya kerjakan semua di malam hari dengan kekuatan yang harus ekstra, Terus terakhir, pada pagi harinya insya Allah tidak akan terlambat, Bu. Walaupun betul, mungkin saya betul. bangun setengah Ya, lima, seperti itu, Bu. ya. Iya, terima kasih, Bu ya. Memang betul-betul ya perjuangan, memang Bu, betul-betul ya. Ya. Ibu, bagaimana Ibu ini memastikan apa yang Ibu lakukan ini sudah dapat berjalan dengan baik? Ya, kalau saya memastikan hari ini bisa berjalan dengan baik, pasti saya harus konsisten ya, Bu. Ya, Kemudian harus tetap konsisten. ya jaga kesehatan karena Iya, kita itu terutama Bu itu. mengeluarkan Iya, apalagi sekarang cuaca tidak bagus. kita harus kita mengeluarkan tenaga ekstra supaya saya mungkin bisa bangun lebih awal, Ya, artinya otomatis jam tidur berkurang. Kemudian kalaupun saya mau menyelesaikan semua di malam hari itu juga butuh ya kita harus konsisten dalam menjaga kesehatan dan mengatur waktu, Bu, seperti itu. betul itu Bu ya. Apapun yang kita lakukan harus konsisten. Kalau tidak konsisten ya jadinya juga amburadul ya Bu. Ya, saya alami sendiri nih. Ya, Kira-kira Bu, Bu, seperti itu. dalam mewujudkan itu semua Bu, adakah dukungan yang lain? Dukungan yang lain itu datangnya dari suami saya, Bu. Tentunya karena kami di rumah itu betul-betul cuma berempat, tidak ada orang tua sama sekali. Jadi ya suami
biasanya saling mengingatkan, kemudian sering membantu juga menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang sederhana. Dan ya, dukungan dari anak-anak tentunya Bu. Ya. Asalkan mereka bangun dengan tanpa mengamuk, tanpa menangis, itu sudah luar biasa sangat membantu. Seperti itu. Kalau mengamuk biar jadi ada lagi tambahan kerjaan Ibu. baru ini Bu kalau mengamuk. Iya, betul Ibu. Ya luar biasa Bu ya. Saya mendengar cerita Ibu dari awal sampai akhir ini ya, saya juga banyak mengambil pelajaran sebagai coach sendiri, dan ada juga yang bisa saya terapkan. Ya luar biasa sharing kita pada hari ini sama-sama memberikan pelajaran. Nah, kira-kira Bu, dari apa yang kita lakukan mulai dari awal sampai akhir ini, apa yang bisa Ibu simpulkan? Ya. Yang saya bisa simpulkan dari kondisi awal saya sekarang Bu, kemudian saya berharap tujuan saya tercapai itu, yang pertama itu saya harus lebih disiplin waktu. Kalau biasanya bangun awal, harusnya lebih awal lagi. Kemudian saya harus ya bisa menyelesaikan pekerjaan yang bisa memang saya selesaikan di malam hari, dan tentunya kalaupun kondisi fisik atau waktu tidak memungkinkan, bisa meminta bantuan ke suami saya untuk mengerjakan hal-hal sederhana. Seperti itu. Dan konsistensi ya perlu Bu, supaya saya bisa mengikuti kedua aktivitas ini, mempersiapkan anak ke sekolah dengan tepat waktu dan bisa hadir lebih awal juga di sekolah, seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi luar biasa kesimpulan hari ini, dan jika saya ulang kesimpulan hari ini bisa saya ambil juga bahwa yang pertama harus bangun lebih awal lagi. Dan begitu juga saya ini harus bangun lebih awal lagi. Yang kedua konsisten ya. Terus ada kerjasama dengan suami ya. Dan itu sangat mendukung. Ya cukup ya begitu ya Bu ya. Iya Ibu. Cukup sampai di sini coaching kita pada hari ini. Nanti jika ada kesempatan lain kita bisa coaching sama-sama lagi, berbagi pendapat, berbagi pengalaman, dan berbagi solusi juga. Iya. Ya. Kita akhiri coaching pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu atas bantuannya. Ya, terima kasih juga Bu.